mata pelatihan, ini adalah modul ketiga dari 8 modul pelatihan pembudidayaan sayuran hidroponik yang dipersembahkan Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kejuruan Pertanian Balai Latihan Kerja Lembang. Dari pelatihan sebelumnya, kita sudah memiliki benih yang telah disemai dan siap untuk ditanam. Namun ada unsur penting lainnya saat hendak membudidayakan sayuran dengan teknik hidroponik. Sesuai namanya, hidroponik tentu sangat berkaitan dengan air. Namun bukan air biasa ya. Berikut beberapa syarat utama air untuk menjadi media tumbuh tanaman hidroponik. Pertama, mineral dalam air hidroponik harus stabil. Air mengandung mineral-mineral terlarut. Tidak seluruh mineral itu dapat dimanfaatkan tanaman untuk tumbuh. Terdapat juga beberapa unsur mineral yang berbahaya untuk pertumbuhan tanaman atau malah berbahaya untuk tubuh manusia bila nilai terlarutnya terlalu tinggi. Di Indonesia, rata-rata air tanah mempunyai nilai mineral terlarut sebesar 150 sampai 250 ppm. Sedangkan untuk air yang asalnya dari perusahaan daerah air minum atau PDAM mempunyai nilai mineral terlarut lebih tinggi di atas 250 ppm. Nilai mineral terlarut yang terlalu tinggi tidak cocok bagi media tumbuh tanaman hidroponik, sebab akan menghambat performa akar tanaman dalam menyerap nutrisi. Nilai mineral terlarut yang dianjurkan untuk budidaya secara hidroponik di bawah 100 ppm. Ukuran ppm ini menggunakan alat khusus, yakni TDS meter. Air baku bisa berupa air tanah, air sumur, air AC, dan air hujan. Air hujan biasanya memiliki kualitas baik dengan EC atau ppm rendah. Kedua, kualitas air. Kualitas air yang dikehendaki oleh tumbuhan hidroponik adalah air dengan kadar mineral di bawah 100 ppm. Tanaman akan dapat tumbuh dengan maksimal di dalam air dengan kadar mineral rendah, sebab hal ini akan berdampak terhadap nutrisi terlarut dan kemampuan akar dalam menyerap nutrisi itu. Semakin rendah nilai mineral terlarut di dalam air, semakin mendekati nol, maka kualitas air itu akan semakin baik bagi tanaman hidroponik. Di dalam air yang kadar mineral terlarutnya rendah, nutrisi akan mampu tercampur dengan maksimum, sehingga akar tanaman dapat bekerja dengan maksimum pula dalam menyerap dan memanfaatkan nutrisi itu. Ketiga, kestabilan air mineral. Kestabilan air mineral untuk mendapatkan air dengan kadar mineral terlarut yang rendah dengan memanfaatkan teknologi filter air. Filter air dapat menyaring mineral-mineral terlarut dalam air sampai di bawah 100 ppm. Bahkan dapat dihasilkan air dengan kadar mineral terlarut di bawah 50 ppm atau mendekati nol. Dengan menggunakan sistem rangkaian filter air tipe reverse osmosis atau RO system. Keempat, nilai pH air. Nilai pH air akar sangat berefek terhadap kemampuan akar tanaman dalam menyerap nutrisi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan sel-sel akar tanaman dalam berinteraksi antara jaringan di dalam tubuh tanaman dengan garam-garam mineral di luar tubuh tanaman nutrisi. Biasanya, tanaman hidroponik menghendaki nilai pH optimal pada kisaran 5,5 sampai 6,5. Nilai pH di luar kisaran itu akan sangat menghambat kemampuan akar dalam menyerap nutrisi di dalam larutan. Nilai pH di bawah 5 akan cenderung asam, di mana hal ini akan mengakibatkan rusaknya sel-sel perakaran tanaman. Begitu juga nilai pH yang berada di atas 6,5 akan cenderung bersifat basa, di mana akan lebih cenderung mencemari tanaman. Oleh sebab itu, tidak seluruh jenis air bisa dijadikan sebagai media tumbuh tanaman hidroponik, seperti air laut yang nilai garamnya terlalu tinggi dan cenderung bersifat asam. Keadaan ini juga tidak sesuai dengan kebutuhan akar tanaman. Demikian pula air hujan.
yang biasanya tercampur dengan logam-logam berat dari polusi udara yang sifatnya cenderung lebih asam. Sehingga jika akan memanfaatkan air hujan, air tersebut harus terlebih dahulu diendapkan selama 1 malam. Dan lebih baik jika dilakukan penyaringan memakai filter. Setelah kita mengetahui kualitas air yang akan kita pakai, langkah selanjutnya kita akan mencampur air tersebut dengan nutrisi. Nutrisi untuk tanaman hidroponik disebut dengan nutrisi AB mix. Pemberian nutrisi yang teratur sangatlah penting pada hidroponik karena media hanya berfungsi sebagai penopang tanaman dan sarana meneruskan larutan atau air yang berlebihan. Hara tersedia bagi tanaman pada pH 5,5 dan 6,5, tetapi yang terbaik adalah 6,5 karena pada kondisi ini unsur hara dalam keadaan tersedia bagi tanaman. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah besar dan konsentrasinya dalam larutan relatif tinggi. Termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, Mg, dan S. Unsur hara mikro hanya diperlukan dalam konsentrasi yang rendah, yang meliputi unsur Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, dan Cl. Kebutuhan tanaman akan unsur hara berbeda-beda menurut tingkatan pertumbuhannya dan jenis tanaman. Larutan hara dibuat dengan cara melarutkan nutrisi AB mix dalam air. Cara melarutkan nutrisi AB mix dalam bentuk padat menjadi larutan stok. Alat, cutter, pengaduk, penumbuk kayu. Bahan, jerigen 5 liter, corong, gelas ukur, AB mix, ember, air bersih, APD atau K3, masker, sarung tangan karet tebal. Cara kerja, gunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker dan sarung tangan karet tebal. Siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan larutan stok. Kemudian ambil air sebanyak 2 liter pada ember yang telah berisi volume 5 liter dan letakkan air volume 2 liter pada ember yang berbeda. Ambil kemasan A terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam ember yang telah berisi air 2 liter tersebut dan aduk hingga rata sampai tidak ada endapan. Masukkan serbuk yang kedua yang merupakan masih dalam satu paket dalam kemasan A. Setelah larutan A tercampur secara merata, tuang kembali air bersih ke larutan A sebanyak 3 liter sampai batas volume 5 liter. Masukkan larutan A yang telah dibuat ke jerigen 5 liter. Tutup rapat-rapat dan beri label untuk larutan stok A. Untuk membuat larutan stok B, langkah-langkahnya sama seperti pembuatan larutan stok A. Setelah larutan stok B jadi, jangan lupa beri label B. Simpan di tempat aman dan tidak terkena sinar matahari langsung. Larutan stok A dan B siap dipakai untuk selanjutnya setiap pemberian nutrisi dibuat larutan AB mix. Selanjutnya untuk aplikasinya, ambil 5 ml dari masing-masing larutan stok A dan B, kemudian campurkan ke dalam 1 liter air bersih. Larutan AB mix siap diaplikasikan ke tanaman pada instalasi hidroponik. Jarak tanam atau jarak lubang untuk tanaman hidroponik tidak ada aturan bakunya. Yang jadi patokan untuk menentukan jarak tanam adalah lebar dari fisik tanaman sayuran ketika sudah dewasa. Misal, untuk tanaman bayam, pertumbuhannya lebih ke atas atau tidak menyamping. Dan lebar tanaman ketika sudah dewasa hanya sekitar 10-15 cm. Maka jarak tanamnya pun bisa dibuat dengan jarak 15 cm antar lubang. Berbeda dengan selada, pertumbuhannya ke samping atau melebar. Ketika dewasa, lebarnya bisa mencapai 20-25 cm. Maka jarak tanam untuk selada adalah 20-25 cm antar lubang. Begitu juga dengan jenis tanaman lain.
Kebutuhan pompa air untuk hidroponik menjadi sangat penting. Banyak jenis pompa yang beredar di pasaran. Lantas, bagaimana memilih pompa yang paling pas untuk hidroponik Anda? Dari sekian banyak sistem hidroponik yang ada, DFT, NFT Weak System, rakit apung, EBB and flow atau pasang surut, aeroponik, dan drip irigasi membutuhkan pompa untuk sistem irigasinya hidroponik. Kali ini kita akan mengambil contoh penggunaan pompa untuk sistem DFT dan NFT. Tanaman hidroponik model DFT dan NFT dibutuhkan pompa air untuk mendistribusikan nutrisi tanaman. Berikut tips yang peserta pelatihan ketahui untuk memilih pompa air untuk hidroponik. Untuk instalasi hidroponik skala hobi, gunakan pompa air yang direndam dalam air atau celup atau submersible. Debit air sesuaikan dengan kebutuhan 2-4 liter per menit. Misalnya, cukup untuk mengairi instalasi hidroponik dengan diameter 2 meter kali 1 meter kali 2 meter. Tekanan vertikal sesuai dengan tinggi instalasi. Rata-rata tinggi instalasi hidroponik 2 meter. Konsumsi listrik menjadi salah satu pertimbangan penting. Power DC bisa menjadi salah satu pertimbangan karena konsumsi listrik sangat kecil. Ketahanan pompa bisa tahan dihidupkan selama 24 jam non-stop. Usahakan yang tidak berisik atau noise rendah. Dimensi atau ukuran pompa juga menjadi pertimbangan. Harga atau relatif. Dalam pemilihan pompa, perlu diperhatikan debit air yang angkanya tertulis pada spesifikasi pompa pada kemasan biasanya. Tertulis debit maksimum daya hisap pada ketinggian 0 meter. Sedangkan debit pada ketinggian tertentu besarnya akan berubah menjadi lebih rendah sesuai dengan ketinggiannya. Jadi disarankan jika ketinggiannya maksimal instalasi hidroponik 2 meter, pilih pompa yang mampu menaikkan air sampai 4 meter sehingga debit air yang dikeluarkan masih cukup untuk mengairi seluruh tanaman. Sebagai unsur yang sangat esensial, memahami sistem pengairan secara menyeluruh akan memberikan hasil panen yang baik. Selanjutnya kita akan membahas unsur esensial lain dalam pembudidayaan sayuran hidroponik.